Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, balik lagi di Ngulik Bisnis volume ke-17 dan kali ini kita bakal ngebahas tentang dasar-dasar dan optimasi Facebook Ads. Setelah kita dari hari Senin, kita udah belajar basic landing page, lalu kemarin hari Selasa kita sudah belajar tentang optimasi Google Ads. Nah, dan di hari ketiga ini kita akan belajar tentang Facebook Ads seperti itu. Nah, tapi sebelum itu Widi bakal ngasih tahu kalau webinar kali ini kita disupport oleh Kirimin Aja. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang pakai ya Kirimin Aja, tapi info untuk teman-teman yang belum memakai Kirimin Aja, pasti teman-teman bertanya-tanya ya, Kirimin Aja itu apa sih? Ekspedisi mana sih? No, Kirimin Aja adalah aplikasi agregator ekspedisi. Jadi ketika teman-teman punya kebutuhan untuk mengirim barang, mungkin teman-teman entrepreneur punya kebutuhan untuk mengirim produknya ke konsumen, itu simpel banget, nggak harus ngecekin ongkirnya satu-satu. JNT itu berapa ya, ID Express berapa ya, JNE berapa, nggak perlu. Cukup install, kirimin aja, teman-teman bisa bandingin harga langsung via satu aplikasi, dan teman-teman bisa menggunakan banyak sekali ekspedisi. Bahkan GoSend pun ada di situ. Ada JNT, SAP, ID Express, dan banyak banget. Mungkin teman-teman yang udah mulai kepo, silahkan dicoba dulu, go to website-nya di kiriminaja.com. Nah, tentu hari ini juga kita disupport oleh Akademi Kirimin Aja, yaitu platform edukasi bisnis yang dipersembahkan oleh Kirimin Aja. Bisa langsung follow di Instagramnya @akademi-kirimin-aja. Oke, lanjut. Kita hari ini akan ngebahas tentang Facebook Ads, karena goals kita adalah di 4 hari ini webinar, kita harus tahu nih, bagaimana kita berhenti dari perang harga, untuk akhirnya kita bisa ngebangun funnel marketing kita masing-masing, brand kita masing-masing. Jadi di sini Kirimin Aja mengajak teman-teman untuk yuk kita berhenti perang harga dan teman-teman bisa scale up bisnis teman-teman masing-masing seperti itu. Nah, contoh simpelnya ketika teman-teman masih bermain di marketplace nih. Oke, kita akui marketplace traffic-nya gede banget. Teman-teman akhirnya masang ads di situ untuk mendukung traffic-nya ya. Tapi dilandingkan dari ads itu traffic-nya dilandingkan ke marketplace. Nah, jadi orang-orang yang dapat ads teman-teman nih itu akhirnya ke landing ke marketplace dan akhirnya mereka tidak hanya melihat produk teman-teman, tapi melihat produk kompetitor juga gitu kan. Akhirnya terjadi perang harga di situ. Ada kompetitor yang lebih murah, dengan fotonya yang lebih bagus, dengan reviewnya yang lebih banyak, dan akhirnya traffic teman-teman kerebut nih sama produk sebelah. Seperti itu. Nah, jadi Kirimin Aja pengen ngasih edukasi itu. Dan kita spesial banget menghadirkan Ngulik Bisnis ini selama 4 hari. Di hari pertama kita bagi-bagi landing page untuk teman-teman mungkin yang nggak ikutan tapi pengen dapat landing page gratis, bisa, yaitu teman-teman yang mungkin sudah mendaftar melalui link. Nah, nanti kalau teman-teman penasaran bisa melihat lagi review materinya di YouTube-nya Kirimin Aja. Di situ teman-teman bakal diajari cara mengakses landing page secara gratis karena memang membuatnya sangat mudah. Kita disupport oleh BizPro. Teman-teman bisa menggunakan itu. Lalu di hari kedua, kemarin kita bersama teman kita, Mas Roid Faruk ya, kita udah ngebedah Google Ads optimasinya seperti apa. Dan di hari ini kita sekaligus perkenalan ya, kita kedatangan pembicara yang cukup oke nih, expert di bidang Facebook Ads. Ada Mas Hoirul Fuadi. Halo Mas Hoirul Fuadi, boleh bergabung bersama kita? Halo, halo, halo. Oke, boleh open cam Mas, biar kita tahu nih. Oke, Mas Hoirul Fuadi. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah baik. Puasa Mas? Insya Allah masih kuat puasa. Oke, sambil kita nunggu buka puasa, kita sharing ilmu nih, biar bermanfaat juga kan ngabuburit kita. Oke, Mas Hoirul Fuadi ini sudah sangat berpengalaman ya. Bermain Facebook Ads sudah berapa tahun Mas, kalau boleh tahu? Kalau belajar Facebook Ads udah dari 2018. Oke, udah dari 2018. Berarti sekarang udah jalan 4 tahun ya Mas ya? Ya. Oke. Berarti kalau Widi boleh simpulin sih, Mas Wadi udah tahulah seluk-beluk Facebook Ads, sudah tahu. Pernah merasakan keboncosan juga kan pasti. Terus berpikir gimana sih cara optimasinya seperti apa. Dan pasti Mas Khairul Fadi udah punya basic kreatifnya di situ tuh. Nah, sore hari ini kita pengen nih ngebedah kira-kira tips and trick apa nih yang bisa dikasih Mas Khairul Fadi buat teman-teman nih, atau mungkin siapa tahu teman-teman ada yang masih belum melakukan Facebook Ads, mungkin Mas Khairul Fadi bisa ngasih alasan kenapa sih kita harus mulai mencoba itu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Siap Mas Khairul Fadi? Oke, siap. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan.
Silakan share screen Mas Khairul Fadi. Ya, terima kasih sebelumnya Mas Fidi atas waktu dan kesempatannya. Oke, kita hari ini saya sih terutama diminta untuk ngisi Facebook Ads. Nah, sebenarnya saya nggak ngisi sih, lebih ke sharing aja, lebih ke sharing, ngobrol-ngobrol aja, diskusi bareng-bareng, sharing pengalaman lah. Itu karena bukan siapa-siapa juga, cuma memang pernah dan masih sampai sekarang di kubek-kubek di dunia Facebook. Oke, jadi kita sambil ngobrol aja ya Mas ya, biar cair juga. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini di rumah udah punya bisnis, udah punya brandnya sendiri, boleh juga disambi untuk absensi nih. Kira-kira bisnis teman-teman Instagramnya apa? Silahkan diketik di chat box. Nanti siapa tahu kita bisa saling follow. Siapa tahu dari sini kita bisa dapat customer. Kemarin udah tuh ada beberapa tuh yang mention di chat box, ada beberapa usahanya. Mungkin teman-teman silahkan ada yang mau nge-present usahanya, Instagramnya mungkin, sosmednya. Oke, Mas Fuadi, silahkan. Oke. Nah, sudah muncul ya? Sudah. Jadi saya mau sharing aja sih sebenarnya Mas Edi dan teman-teman semuanya, lebih ke apa yang udah pernah saya pelajari, gitu. Apa yang udah pernah dipelajari terkait Facebook Ads, karena temanya juga tadi Mas Edi sampaikan adalah supaya goal utamanya supaya kita nggak melulu perang harga. Nah, salah satu opsi yang paling memungkinkan itu kita pakai Facebook Ads. Oke, nah ini yang pertama, sebelumnya kita harus tahu dulu pertama kenapa pilih Facebook Ads. Menurut saya ada beberapa poin yang kenapa kita milih Facebook Ads. Yang pertama, pastinya terjangkau dibandingkan harus ngiklan di baliho atau secara offline, atau iklan, apalagi iklan di TV yang pasti harganya ratusan juta. Itu yang kedua, jangkauannya pasti luas karena Facebook dan keluarganya Instagram masih jadi salah satu aplikasi dengan user terbanyak. Gitu. Karena apalagi sekarang zamannya digital ya, Mas Dudi. Jadi semua kita pakai handphone. Semua orang kayaknya nggak ada deh yang nggak punya handphone. Dan belanja online sekarang udah mulai jadi habit. Yang ketiga, kenapa pilih Facebook Ads? Relatif lebih populer dan mudah dipelajari. Mungkin teman-teman juga udah mulai banyak kursus online atau tutorial YouTube, terus banyak juga pengajar-pengajar yang mulai bermunculan yang bisa jadi sumber belajar teman-teman. Jadi karena lebih populer, dipelajari juga, tutorialnya banyak. Siapa itu. Nah, yang terakhir kenapa pilih Facebook Ads? Pastinya terukur. Daripada main organik, daripada main yang yang nggak berbayar. Nah, penting pakai Facebook Ads supaya lebih bisa dikontrol. Ketika kita bisa ngeset, kita mau kemana, kita mau target ke siapa, kita mau pakai budget berapa untuk menjangkau berapa orang, nah itu semuanya terukur.
Jadi jelas apa yang kita keluarkan hasilnya ada. Itu poin yang pertama. Kenapa kita pilih Facebook Ads. Yang kedua, nah ini mindset ya, mindset beriklan. Bisa jadi mindset ini bisa dipakai untuk beriklan di mana aja, nggak cuma di Facebook Ads. Jadi karena kita miliknya Facebook Ads atau platform beriklan. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu Facebook Ads itu apa, Facebook Ads itu salah satu platform untuk beriklan. Kalau sering lihat Instagram, scrolling Facebook, kelihatan ada postingan yang bawahnya bersponsor, itu iklan. Nah, kita masuk ke mindset beriklan. Jadi sebelum teman-teman mulai beriklan, alangkah lebih baiknya mindset beriklannya itu dipahami dulu. Nah, mindsetnya apa? Nah, menurut saya mindset yang perlu ditanamkan sebelum beriklan, yang pertama, iklan itu bukan hal magic. Jadi bukan abrakadabra beriklan, bread langsung salesnya naik. Jadi ada proses. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi, nggak cuma satu dua. Gara-gara pakai iklan ini salesnya naik, gara-gara pakai budget sekian salesnya naik, itu nggak ada variabel mutlak di beriklan. Nah, ya. Terus yang perlu dipahami juga, Facebook Ads ini hanya tools marketing. Jadi tools marketing ya tools seperti pisau. Nah, jadi teman-teman kalau mau pakai pisau bisa dipakai buat apa aja, terserah teman-teman. Jadi Facebook Ads pun juga sama, itu tools untuk aktivitas marketing. Nah, jadi marketingnya juga harus jalan. Facebook Ads salah satu tools. Yang kedua, iklan itu bukan judi. Jadi kadang ada yang karena ada budgetnya, nah jadi kayak pasang berapa, nanti otomatis untung. Nah itu kalau kayak gitu nggak bisa ngukur, itu enggak. Kayak yang di pertama, kenapa tadi, kenapa kita pilih Facebook Ads tadi, kan karena terukur. Nah, Facebook Ads itu bukan judi, jadi harus bisa diukur, dievaluasi, dan nggak melulu budget besar pasti hasilnya baik. Terus rugi itu pasti, profit itu resiko. Jadi kalau biasanya resikonya rugi, nah itu mending dibalik sih. Jadi pasti ada ruginya, pasti ada fase naik turun di Facebook Ads, pasti ada yang namanya boncos. Nah, jadi rugi itu pasti, profitnya itu, resikonya, kerugiannya itu, jadi bisa dibalikin lagi. Ketika kita udah riset, kita udah evaluasi campaign, kita udah evaluasi iklan, dan bisa menutup kerugian itu berkali-kali lipat ketika sudah dapat iklan yang bagus. Nah, terus yang terakhir, jangan berhenti belajar, terus naikkan level. Seperti teman-teman yang ada di sini, saya sangat apresiasi teman-teman sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar dan naik level. Oke. Itu untuk mindset. Jadi kalau mindset ini sudah tertanam, insya Allah dalam beriklan itu enggak yang gampang ngejudge, enggak gampang memutuskan, oh ini baik karena ini bagus karena ini, bagus karena ini. Jadi bisa melangkah lebih enak. Ibarat kayak orang nyetir, kalau gerasa-gerusu, kalau buru-buru atau kurang rileks, itu juga kan membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Setelah mindset, ada alur beriklan. Jadi alur beriklan ini, disclaimer dulu teman-teman, alur beriklan yang saya share ini berdasarkan pengalaman dan
Nah, ruang lingkupnya itu untuk bisnis online. Jadi bukan untuk yang level korporasi besar. Jadi ini skalanya masih skala bisnis online, mungkin online shop atau orang yang jualan produk atau punya brand lah, UMKM mungkin. Itu. Jadi untuk alur beriklan, poin ketiga, ada beberapa item yang perlu disiapkan sebelum beriklan di Facebook. Yang pasti kalau mau beriklan di Facebook harus punya akun Facebook. Akun Facebook ya seperti apa? Kita pasti punya yang personal, tapi untuk teman-teman pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya, sangat disarankan untuk memakai business manager. Nah, supaya fitur-fiturnya itu lebih lengkap. Jadi kalau cuma personal kan fiturnya terbatas. Nah, disarankan pakai business manager. Dan untuk yang teman-teman yang baru atau belum pernah beriklan sama sekali atau belum pernah pakai business manager, untuk sekarang ini sih saran saya kalau mau buat itu istilahnya dipanasin dulu akun personalnya. Misal teman-teman udah lama nih nggak pegang Facebook atau nggak login Facebook, nah silakan dibuka dulu. Mungkin karena Facebook udah ketinggalan zaman, udah nggak pernah buka Facebook. Nah, tapi sekarang kepikiran untuk running Facebook Ads pakai Business Manager. Saran saya sih diaktifin dulu Facebooknya, berinteraksi dulu seminggu 2 minggu, karena biar nggak dikira tahu-tahu bikin Business Manager, tahu-tahu beriklan, nanti resikonya akan kena ban, di restrict kayak gitu. Jadi lebih baik dibuka dulu, berinteraksi layaknya orang punya Facebook, nge-like atau update status, atau kalau nggak update status mungkin nge-share postingan, asal seminggu 2 minggu, mungkin nanti setelah itu udah bisa bikin business manager. Terus next ada website atau landing page. Kemarin teman-teman sudah bikin landing page, nah itu mungkin bisa dimanfaatkan sebagai perlengkapan, salah satu perlengkapan untuk beriklan di Facebook. Terus selanjutnya yang pasti produk. Nah, teman-teman harus menyiapkan produknya. Kalau yang sudah punya produk, silakan produknya juga dipastikan fit dengan Facebook Ads. Jadi kan nggak semua produk itu bisa diiklankan di Facebook Ads. Facebook Ads punya aturan beriklan yang lumayan ketat sih sebenarnya, lumayan ketat untuk sekarang ini. Jadi selama produknya tidak melanggar ketentuan Facebook, ada MLM atau obat-obatan yang harus dengan resep tertentu, terus bukan judi atau alkohol dan lain-lain, insya Allah aman. Kalaupun produknya adalah produk-produk yang mempunyai khasiat seperti obat dan lain-lain, pastikan sudah ada izin edar. Nah, disiapkan media dari produknya. Medianya itu bisa foto, video yang nanti bisa dipakai untuk konten iklan. Terus set harga juga silakan dipastikan bisa nutup untuk iklan di Facebook. Nah, ada yang menyarankan 100.000 per produk atau berapapun, silakan, yang penting bisa menutupi operasional untuk iklan di Facebook. Terus ada kopinya itu caption atau kata-kata yang bisa dicantumkan fiturnya apa, benefitnya apa, terus offer penawaran, harganya berapa, diskon atau enggak, banding atau enggak, bonusnya apa. Nah, itu kan silakan disiapkan produknya. Terus struktur iklan di Facebook yang utama ada 3, campaign, ada ad set sama ad. Campaign itu lebih ke menentukan tujuannya. Nah, tujuannya mau apa sih? Tujuan utamanya di Facebook ada 3, awareness, consideration, sama conversion. Kalau untuk skala bisnis online, yang saya tahu fokusnya di consideration atau di conversion. Paling banyak di conversion, karena langsung ingin nge-drive sales. Nah,
Terus untuk adset lebih ke settingan iklan, target ke siapa, umurnya berapa, terus perilakunya seperti apa, minatnya ke mana, minatnya suka apa aja. Nah, di situ lengkap. Lalu ads itu kontennya, medianya tadi foto, video, atau gambar karusel. Lalu ada URL link, nah link dari web landing page-nya tadi. Terus penempatannya, milih fanpage dan Instagram yang dipakai untuk iklan. Itu struktur iklan, utamanya ada 3. Terus setelah struktur beriklan, alur berikutnya adalah evaluasi iklan. Jadi setelah tahu struktur iklan, teman-teman juga harus bersiap untuk bisa mengevaluasi. Nah, mengevaluasi ini teman-teman disarankan untuk memakai pixel. Nah, terutama di objective conversion, ini wajib pakai pixel untuk mengukur. Jadi pixel itu ibaratnya seperti anjing pelacak. Nah, orang itu kayak anjing pelacak. Jadi ketika teman-teman, mungkin teman-teman pernah ngerasain lihat iklan apa, terus tertarik, ngeklik, selanjutnya teman-teman kena iklan yang serupa. Misal lihat iklan sepatu, kok bagus, diklik, lihat ke landing page-nya, lihat ke website-nya, atau bahkan teman-teman beli, nah pasti di kemudian hari atau selanjutnya akan lebih banyak iklan-iklan yang serupa, iklan sepatu lagi dengan merek yang berbeda atau merek yang sama atau dari brand yang sama. Itu salah satu kerjanya pixel. Jadi tracking. Tracking ini juga nanti gunanya buat kita ngukur sampai di mana audiens itu berhenti. Nah, itu pembahasannya lumayan panjang. Jadi lanjut yang lain dulu, analisa data. Jadi setelah bisa tracking, teman-teman wajib bisa analisa data. Analisa data ini, teman-teman wajib punya angka patokan atau istilahnya KPI. Jadi biar bisa menentukan iklan ini jelek atau bagus. Nah, jelek atau bagus kan harus punya standar. Nah, standarnya ini yang dimaksud dengan KPI. Nah, jadi teman-teman juga setelah tahu patokannya, oh ini bagus, ini jelek, apa yang harus diganti, terus kalau bagus, indikasi bagusnya apa, nah, lalu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, misal, biasanya ini, kalau misal ada iklan jelek, apa yang harus diganti, paling gampang dan paling murah, paling mudah itu di tulisan atau copywriting iklan. Jadi tidak perlu effort yang lumayan berat. Teman-teman pertama, kalau misal iklannya dirasa jelek, bisa langsung mengevaluasi copywriting. Dari segi copywritingnya, tulisannya diganti, atau tulisan di gambarnya diganti. Yang kedua, di kontennya, mungkin kontennya kurang relevan dengan targetnya. Terus yang ketiga, bisa jadi kecepatan landing page atau website-nya yang lemot. Jadi ketika audiens klik iklan, itu kliknya banyak, tapi yang lihat website-nya kok sedikit. Itu bisa dievaluasi di kecepatan landing page-nya. Gambar-gambarnya diperkecil, dikonvert, ukurannya kecil, gambarnya mungkin diminimalisir. Terus yang terakhir mungkin di penawaran. Jadi ketika iklannya jelek, bisa jadi terakhir ada di penawaran. Harganya mungkin harganya dirasa terlalu mahal, atau kasih diskon, atau kasih bundling, atau kasih penawaran COD. Gitu. Itu kalau untuk analisa data. Terus yang selanjutnya, setelah tahu alur beriklan, ini poin nomor 4, menjalankan. Jadi teman-teman ketika menjalankan Facebook Ads, itu pertama, teman-teman menentukan tujuan, titik mulai dan tujuannya. Jadi kayak mau pesan Gojek, nah,
misalnya mau pesan Gojek kemana, dan titik jemputnya di mana. Jadi jelas arahnya mau kemana dan posisi teman-teman tuh ada di mana sih sekarang. Jadi yang mau dipelajari apa, terus apa yang harus dikembangkan itu. Nah, awal mulainya teman-teman itu sudah ada produk atau sudah ada brand, sudah pernah beriklan atau belum. Nah, misal belum ada produk atau belum ada brand, berarti kan langkah yang harus diambil kan mungkin harus riset produk dulu, cari-cari produk, bikin produk. Kalau misal sudah punya produk, apakah sudah pernah beriklan atau belum? Nah, kalau sudah, berarti teman-teman tinggal cari nih sebelumnya itu kenapa, permasalahannya kenapa. Kalau belum, yang kayak tadi, teman-teman mulai buka Facebooknya kembali, berinteraksi, panasin dulu istilahnya, terus mulai cari-cari tutorial, cari-cari sumber belajar, mulailah iklan. Tujuannya, misalnya pengen naikin omset, nah itu jelas. Setelah udah tahu titik mulai sama tujuan, funnel-nya. Nah, ini yang penting, tapi mungkin jarang diperhatikan sama teman-teman, terutama yang baru mulai. Jadi, tahunya iklan jebret untung. Nah, mungkin melihat pebisnis yang lain yang omsetnya gede, terus pengirimannya banyak, kelihatannya gampang. Tapi bagian funnel atau alur iklannya ini yang biasanya terus dikembangkan sama teman-teman pebisnis. Diulik sedemikian rupa karena setiap produk itu atau setiap niche, setiap produk punya karakteristik masing-masing. Nah, produk A, misal produk madu, pasti beda sama produk fashion. Beda lagi kalau sama produk makanan. Beda lagi sama produk yang obat-obatan, solusi. Nah, itu semua cara mainnya beda-beda. Alurnya beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Jadi, kenapa tadi di awal itu mindset itu ada poin terus belajar, yaitu supaya teman-teman punya pakem sendiri. Teman-teman punya pakem sendiri untuk beriklan di Facebook, karena tidak ada yang baku, tidak ada yang, oh, begini pasti untung, begini pasti bagus, begini pasti worth. Jadi, itu tergantung di produk masing-masing, di teman-teman sendiri, keyakinannya teman-teman gimana. Tetap ada patokan, tetap ada sumber belajar yang dipelajari, cuma tidak ada yang pasti seperti produk A dipasang di produk B, pasti hasilnya bagus, itu jarang. Nah, funnel untuk yang biasa dipakai di bisnis online, yang pertama ada campaign. Nah, campaign yang tadi sudah running Facebook Ads, campaign-nya yang biasa kita lihat di timeline, di IG, di Facebook. Nah, itu campaign yang sudah dijalankan. Terus biasanya setelah ada campaign, teman-teman akan dibawa ke website atau landing page. Nah, landing page ini yang kemarin sudah ada materinya. Itu teman-teman juga bisa dikembangkan di situ. Lalu ada call to action. Nah, call to action itu masing-masing juga ada yang bisa langsung ke WhatsApp atau pakai form. Nah, ini untuk produk bisa ke WA atau ke form. Biasanya teman-teman kalau misal beli sesuatu, lihat iklan di Facebook, bisa hubungi CS atau bisa langsung kirim data diri untuk pembelian produk. Nah, setelah itu tetap ada proses CSing atau diterima sama CS atau deal maker lah. Jadi, nah itu di situ proses penjualannya terjadi. Terus sampai closing. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, funnel ini ada dua apa ya namanya? Ada dua aktivitas. Ada aktivitas marketing sama ada aktivitas sales. Ketika teman-teman bikin iklan Facebook, sampai pengukuran di dashboard Facebook di Business Manager itu aktivitas marketing. Aktivitas istilahnya aktivitas nyari lead.
aktivitas untuk menjangkau audiens calon buyer. Ketika calon buyernya ngeklik iklan, masuk ke WA atau ke form, terus diterima sama CS, sama deal maker, itu sudah masuk ke proses atau aktivitas sales. Jadi udah bukan aktivitas marketing lagi. Nah, itu ya. Jadi di setiap funnel atau alur iklan ini, campaign, website, atau landing page, casing sampai closing itu masing-masing bisa dikulik, bisa dikembangkan. Gimana cara bikin campaign yang bagus, gimana cara bikin website atau landing page yang konversinya tinggi, yang bikin orang betah untuk scroll sampai bawah, sampai lihat harga, sampai lihat penawaran, kemudian dia mau call to action, dia mau klik WA, dia mau ngisi form. Nah, itu gimana caranya bisa dikembangkan masing-masing funnel. Terus gimana CSing-nya, cara membalasnya, cara pelayanannya, terus gimana mengedukasi customer-nya, sampai akhirnya berujung ke closing. Nah, closing juga bisa dikembangkan lagi gimana caranya supaya bisa nggak hanya closing satu produk, bisa closing 2, 3, atau bisa dibanding, dan lain-lain. Itu untuk funnel. Kemudian setelah tahu funnel, nah, saya jalankan iklan. Nah, ketika menjalankan iklan ada dua fase. Yang pertama testing, yang kedua scaling. Nah, dari namanya aja testing dan scaling udah beda. Yang pertama testing itu sama kayak fase eksplorasi atau fase nyari. Jadi nyari pola. Makanya tadi di pertama mindset itu boncos itu biasa, rugi itu pasti. Karena ada fase yang namanya fase testing. Testing produk, testing konten, mana yang bagus, testing audiens, mana yang audiensnya cocok. Dan dari testing ini kita bisa evaluasi. Jadi mengevaluasi iklannya ini yang bagusnya gimana sih? Iklan untuk produk makanan ini bagusnya kayak apa sih? Iklan untuk produk obat-obatan ini bagusnya seperti apa sih? Gimana evaluasinya? Nah, teman-teman wajib bisa baca data atau metrik. Jadi metrik itu semacam ukuran yang patokan yang dipakai. Karena metrik di Facebook Ads itu kan banyak banget. Nah, teman-teman harus membatasi metrik apa aja yang jadi patokan yang dilihat untuk evaluasi ini bagus atau enggak. Ini harus aku ganti bagian apa. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan metrik itu supaya tahu kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Jadi enggak digas terus lah. Itu sodakoh ke Facebook. Jadi, wah ini udah jelek 3 hari jelek, oh yaudah dimatiin dulu, evaluasi, running lagi, oh ada perkembangan, dikembangin lagi, ditambahin budgetnya mungkin. Jadi metrik itu kayak rambu-rambu lah, istilahnya rambu-rambu lalu lintas. Kapan teman-teman harus stop, kapan teman-teman harus jalan, boleh belok kiri atau enggak. Terus untuk metrik pentingnya yang biasanya sih ini. Jadi ada CTR, ada cost per result, ada CPM. Ini nanti teknis sih, bisa dipelajari lebih lanjut. Terus untuk fase scaling ini fase setelah testing ya. Setelah testing dipastikan sudah untung, sudah profit, dan tujuan utamanya adalah memperluas jangkauan. Jadi bukan untuk langsung gede-gedean budget, karena intinya adalah memperluas jangkauan. Memperluas jangkauan itu bisa dengan nambah budget, ya, tapi juga bisa dengan menjangkau yang lain. Misal nambah targeting baru, nambah variasi targeting baru. Nah, hanya dilakukan ketika sudah profit dan terbukti iklan berhasil. Jadi kalau masih rugi ya jangan di scale up. Patokannya, profitnya stabil. Nah, ketika di scale profitnya ikut naik,
dan ROAS-nya stabil. Gitu. Mungkin begitu sih Mas Widi sharingnya kalau dari materi yang saya buat. Oke, wah tadi kita udah dikasih tips and trick nih dari hulu sampai hilir tentang Facebook Ads. So buat teman-teman di sini yang mungkin udah ada pertanyaan, bisa langsung raise hand ketika mau menyampaikan secara langsung atau disampaikan melalui chat box. Nah, kali ini udah ada nih. Satu pertanyaan dari Kak ABD Aziz untuk Mas Hairul Faadi nih. Tanya dong, tes iklan A/B itu atau A/B testing itu harus dilakukankah? Dan bagaimana perbandingan hasil dengan tes A/B dan tidak dilakukan? Jadi kayak apakah itu wajib Mas kira-kira, dan ketika itu nggak dilakukan gimana sih? Apakah itu juga sangat berpengaruh? Gimana nih Mas Hairul Faadi? Oke, A/B testing itu yang dimaksud yang dari fiturnya Facebook bukan ya? Kalau iya itu sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang seperti tadi sudah disampaikan, tidak ada patokan pasti sebenarnya. Cuma untuk A/B testing itu kan kalau saya ngelihat itu fitur, salah satu fitur yang dikasih sama Facebook untuk mempermudah kita para advertiser, para pengiklan, para yang untuk testing gitu loh, untuk mempermudah gimana sih pengen tahu iklan mana yang bagus, target mana yang sesuai, atau settingan mana yang paling cocok. Bisa pakai itu atau cukup pakai tes manual. Nah, kalau yang biasanya tak pakai sih tes manual. Tes manual. Jadi kalau misal mau ngetes konten nih, tes konten berarti satu iklan bisa jadi misal pakai 2 adset, pakai 3 ads yang mau di tes, 3 ads-nya disamain dengan ads yang lain, dengan adset yang lain. Jadi ads-nya benar-benar sama semua. 2 adset ini iklannya sama, kontennya sama. Tiga-tiganya mungkin beda. Konten iklan A, konten iklan B, konten iklan C. Jadi tinggal bagus yang mana. Atau kalau mau pakai satu adset ya nggak apa-apa. Jadi kelihatan kan, satu campaign, satu adset, sama variasi konten ads-nya berapa, konten iklannya berapa. Nah dari situ kan misal tentukan mau di hold berapa hari, sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin 3 hari lah ya, ini minimal 3 hari paling cepat. Nanti kelihatan konten iklan mana, ads mana yang performanya paling bagus. Itu kalau mau ads. Kalau mau adset berarti ya yang dibanyakin adsetnya, tapi konten ads-nya, konten iklannya disamain persis, mungkin cuma satu gitu, tapi adsetnya banyak. Ngetes itu mau ngetes targeting misal, ngetes interest mana sih yang bagus, satu adset, satu interest, satu adset, satu interest. Itu bisa. Jadi nggak untuk hasil yang paling bagus nggak ada patokan sih, sebenarnya lebih ke kecenderungan, cenderung lebih bagus yang mana, cenderungannya lebih cocok yang mana. Nah itu biasanya sih tiap advertiser beda-beda. Kadang saya pun misal pakai beda ad account, beda akun iklan pun, walaupun yang ngeset sama, kontennya sama, tujuannya sama, itu beda. Jadi jawaban klisenya sih dites aja. Oke, gitu. Jadi tesnya mau pakai cara fitur dari Facebook A/B testing atau mungkin manual dengan bikin beberapa adset, it's okay gitu ya Mas ya. Yang penting ngetes dulu intinya. Bisa ngukur hasilnya nanti kelihatan sama. Oke. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan disampaikan melalui chatbox atau mau raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Mungkin sembari nunggu teman-teman yang bertanya ya, Widi mau tanya nih Mas. Kira-kira idealnya, kemarin kan kita ngomongin tentang Google Ads, di mana itu lebih ke full marketing ya, kita ditarik orang-orang yang sudah membutuhkan, akhirnya mencari dan akhirnya menemukan iklan kita. Nah ini kan lebih ke push, di mana orang tuh belum tentu butuh kita nih, tapi kita sajikan iklan-iklan tersebut. So berarti kan yang harus kuat lebih di visualnya ya Mas ya. Kemarin kan lebih ke headernya seperti apa, pemilihan katanya seperti itu. Nah
Ada tips nggak sih Mas supaya akhirnya cost-nya itu lebih bisa terkontrol? Contoh mungkin apakah memang ada di targetingnya atau mungkin dari visualnya memang harus yang seperti apa? Ada tipsnya nggak sih Mas? Kalau tips sendiri sih ya benar tadi, karena karakteristiknya Facebook Ads itu kan apa ya, interest, ketertarikan. Jadi produk-produk yang sesuai dengan ketertarikannya kita, minatnya kita. Jadi kita nggak pernah bisa nyari sesuatu produk di Facebook gitu. Sekali iklannya lewat ya udah, biasanya gitu. Kalau untuk konten iklan sendiri sih karena kita ngiklan ke manusia ya, Mas Yudi dan teman-teman. Prinsip yang saya pahami sampai sekarang itu kita beriklan ke manusia. Jadi pahamilah manusianya, pahami marketnya. Bukan berarti, jadi saya sih punya pandangan iklan yang bagus itu belum tentu baik. Jadi nggak melulu iklan yang bagus itu baik. Baik dalam artian secara bisnis ya, secara pandangan kita menjalankan Facebook Ads. Mungkin secara konten iklan itu desainnya bagus, atau animasinya bagus, efeknya bagus. Tapi bisa jadi itu secara hasil kurang baik. Nah, jadi kontennya itu nggak melulu yang harus bagus. Yang penting baik. Yang penting bisa relevan ke orang. Misal, saya pernah bikin konten yang hanya mengulang-ulang pesan utama. Mau apa? Bisnis yang paling menguntungkan ya ini, bisnis paling menguntungkan ya ini, bisnis paling menguntungkan ya ini. Hanya mengulang-ulang kata, dikemas dengan sedikit gimmick komedi, dan itu rame banget. Dan komen-komenannya pun positif. Dapat komen yang baru kali ini, saya iklannya keren, iklannya bagus, iklannya menarik, saya jadi tertarik, saya jadi kepo. Terus bisa aja nih iklan yang nggak di skip nih, biasanya nge-skip iklan. Jadi karena kita beriklannya ke manusia, jadi pahami manusianya. Bisa jadi pakai konten yang sedikit menghibur, bisa jadi pakai konten yang mencolok dalam artian bikin, karena kan kita saingannya sama postingan-postingan yang ada di sosial media yang lain, postingan teman-teman, postingan yang kita follow. Jadi pastikan bisa apa ya istilahnya, nangkep perhatiannya mereka. Bisa pakai font yang gede-gede, bisa pakai foto yang orang kaget, yang melotot. Terus biasanya bisa pakai foto perempuan cantik. Nah, terus hal-hal yang bikin orang itu untuk 3-5 detik pertama itu berhenti nge-scroll. Kalau misal teman-teman mau tes, gampangannya ketika bikin iklan, kasih ke teman yang lain, kasih ke orang lain, menurut mereka gimana? Minta pandangan orang lain dulu, karena kadang nanti bias. Soalnya kalau kita sebagai pengiklan, kita yang bikin iklan sendiri, kita ngerasanya ini bagus. Oh, ini udah bagus, ini udah bagus. Nah, tapi belum tentu. Jadi mungkin lebih baik diminta pendapat orang lain. 1, 2, 3, lebih banyak lebih bagus. Tapi yang nggak terlalu banyak. Sampel aja. Oh, ini. Toh nanti juga dapat feedback. Oh, ini kalau menurutku gini, menurutku gitu, Mas. Oke, tadi benar sih Mas, perihal targeting itu cukup penting banget sih, tadi sempat termention. Karena akhir-akhir ini Widi juga mengalami itu kan. Akhir-akhir ini kan Widi lagi nyari nih searching tentang Turki, negara Turki. Emang Widi lagi minat banget. Nah, akhirnya yang terterpa iklan ke Widi adalah contoh ada pesta pura krimin aja tuh. Nah, itu yang terterpa adalah hadiah untuk jalan-jalan ke Turki, dapat mobil, seperti itu. Seperti yang tadi Widi mention di awal ya, looping video. Ada tuh program pesta pura krimin aja. Jadi teman-teman di sini yang memang pengen ngirim barang nih.
coba pakai kirimin aja. Karena teman-teman, itu order ID-nya akan di-record oleh kirimin aja, untuk nanti akan kita undi. Nah, orang yang beruntung diundi itu bisa dapat banyak hadiah. Contoh dapat mobil, contoh dapat jalan-jalan ke Kapadokia, Turki, dapat emas, batangan, lalu juga dapat motor, dan banyak banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin kepo, itu program apa sih? Teman-teman bisa cek di Instagram @kiriminaja.com. Seperti itu. Gitu ya Mas Wadi? Mas Wadi juga cek ya? Oke. Oke, balik lagi ke topik Facebook Ads nih. Yang menarik adalah tadi perihal targeting. Berarti kan di sini kita juga harus riset ya, Mas. Misal nih, aku kemarin kemarin produk tuh madu asam urat. Otomatis kita harus kuat di risetnya juga ya, Mas ya, untuk akhirnya menentukan targeting itu tuh. Oke, itu kira-kira kalau Mas Fadi risetnya seperti apa sih? Nah, oke. Riset. Nah, untuk pertama, kalau untuk riset targeting itu sebenarnya paling sederhana itu di poin ini, demografi. Nah, kira-kira siapa sih orang yang butuh madu itu? Yang butuh madu siapa? Apakah anak kecil butuh madu? Oke, mungkin vitaminnya untuk anak kecil, tapi yang beli apa? Anak kecil. Nah, mungkin kan pasti orang tuanya. Orang tuanya itu umur berapa? Umur mungkin sekitar 25 sampai 40. Perilaku untuk orang-orang yang sudah punya anak, bapak atau ibu, umur segitu, nah itu kira-kira seperti apa sih? Kira-kira mereka sukanya apa sih? Karena kita tinggal ketik aja sih sebenarnya di bagian asset, nanti kita tinggal ketik aja. Misal orang tua, ketik aja orang tua. Nah, nanti di situ kelihatan ada parent, ada orang tua, terus ada perilaku orang tua yang punya anak usia berapa, itu ada di Facebook. Nah, misal teman-teman nggak hafal nih di Facebook ada apa aja, pertama tulis aja, yang penting tulis orang tua, tulis. Nah, nanti Facebook ada tombol untuk saran, jadi bisa dikasih saran yang relate sama minat atau demografi atau perilaku yang sudah diketik itu apa aja, itu ada di bawah. Nah, nanti tinggal diklik lagi, dipilih lagi yang mana yang cocok. Kayak gitu sih. Misal orang tua yang punya anak usia 5 sampai 12 tahun. Nah, untuk terus orang tuanya itu mungkin kita kasih targeting dia suka belanja online. Nah, suka belanja online juga pasti ada interest yang terkait. Suka belanja online pasti suka marketplace misalnya, atau dia suka entertainment, suka dengan hiburan. Karena kita mau cari orang-orang yang punya daya beli, nah, mungkin kita cari orang-orang yang suka dengan entertainment, suka dengan hiburan. Jadi mereka pun nggak segan-segan untuk mengeluarkan biaya untuk entertainment. Nah, yang diharapkan kita adalah pasti dia dikasih produk juga pasti. Oke, berarti kalau aku boleh menyimpulkan, ini bisa jadi solusi buat kemarin nih yang punya produk Hydropad. Kemarin kan sempat kita cek kalau melalui Google Ads, pencariannya cukup rendah. Tapi mungkin kita bisa push di Facebook Ads ya, supaya orang yang mungkin belum butuh, kita push malah menjadi butuh. Dan akhirnya dia nge-search nih. Nah, itu bisa banget dengan push marketing versi Facebook Ads. Oke, mungkin teman-teman kalau sudah tidak ada pertanyaan, atau mungkin masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat box. Atau mungkin ketika teman-teman katakanlah malu-malu nih, duh aku pengen tanya tapi malu. Mungkin bisa tanya langsung ke Mas Hoirul Fuadi melalui apa Mas enaknya? LinkedIn atau mungkin Instagram? Instagram nggak apa-apa, LinkedIn juga nggak apa-apa. Oke, di mana Mas? Boleh tahu LinkedIn dan Instagramnya? Pakai Y, LinkedIn juga sama. Oke. Hoirul Fuadi pakai Y ya. Oke. Mungkin teman-teman kalau pengen tanya lebih intim lagi bisa melalui LinkedIn atau Instagram Mas Hoirul Fuadi pakai Y. Atau mungkin teman-teman yang pengen banget nih dapat edukasi lebih mengenai bisnis, bisa banget menuju Akademi Kirimin Aja. Jadi Kirimin Aja itu punya platform edukasi bisnis untuk teman-teman pelaku bisnis.
skala mikro, skala UMKM, itu tepat banget di situ. Karena kita akan dibimbing langsung oleh para expert. Ada Pak Budi Isman, ada Mas Auf, ada Bapak Paras, dan banyak expert lainnya. Mau ngebahas digital marketing, mau ngebahas tentang organisasi perusahaan, atau keuangan, semuanya ada di @akademi kirimin aja. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah menggunakan kirimin aja, tinggal tunggu tanggal mainnya karena kita akan banyak sekali event-event edukasi, di mana mungkin akan ke kota teman-teman juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Hoirul Fadi, terima kasih banyak atas ilmunya sore hari ini. Thank you banget. Tadi cukup lengkap banget dari hulu sampai hilir tentang Facebook Ads. Intinya kita jadi ngerti banget. Di hari pertama kita tahu nih, untuk menghindari perang harga harus punya landing page supaya orang-orang tidak hanya di marketplace dan melihat produk kompetitor. Nah, ketika udah punya landing page, kita harus datengin traffic dong. Itu bisa dengan Google Ads atau mungkin melalui Facebook Ads yang hari ini kita pelajari. Dan di 2 hari ini kan kita udah belajar tentang paid channel. Jadi kan kita kemarin belajar Google Ads dan sekarang Facebook Ads itu semua ngeluarin cost nih. Nah, besok kita akan belajar di organic channel, di mana kita akan belajar gimana sih caranya kita memarketingkan brand kita tanpa harus ngeluarin cost. Tentu itu bukan hal yang instan, tapi ketika kita lakukan secara konsisten itu akan lebih baik gitu kan, dan hasilnya pasti ada seperti itu. Nah, besok kita akan belajar tentang sosial media strategik. Jadi gimana kita mengelola Instagram kita atau TikTok kita, yang tepat itu seperti apa dan strateginya seperti apa. Nah, ketika teman-teman mau ikut kelas besok, kita akan ngasih linknya melalui grup WhatsApp yang tadi sempat kita bikin. Dan tentu kita akan mengingatkan bahwa teman-teman sudah kami bagikan materi ya. Jadi sebelum besok ikutan, harapannya teman-teman sudah membaca materi tersebut. Biar besok teman-teman udah ada bayangan nih, kita bakal belajar di mana, mungkin ada pertanyaan langsung ditanyakan juga. Besok kita akan belajar bareng Mas Antasena Perdana. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Hoirul Fadi dan terima kasih untuk kirimin aja dan juga Akademi Kirimin aja. See you di next event, see you di kesempatan. Dan Widi beserta teman-teman lainnya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.